Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Balas Dendam Istri Yang Tak Dianggap. Karya dari Kiss, bab 19. Perdebatan Kinara dan Andreas. Dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Seorang gadis cantik bertubuh seksi, rambutnya digerai membuat dirinya semakin cantik. Gaya berjalannya bak seorang model kelas atas. Dia adalah Aluna. Gadis itu membuka pintu ruangan CEO. Sayang. Aluna berlari manja lalu dengan santainya duduk di pangkuan Andreas. Al, aku lagi kerja. Andreas berkata pelan seraya memejamkan matanya karena Aluna membelai telinganya. Kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini kalau aku ajak jalan selalu alasannya kerja. Apa kamu udah bosan ngejalanin hubungan ini bersama aku? Apa pekerjaan kamu lebih penting daripada aku? Aluna berucap kesal. Bola mata gadis itu sudah mulai berkaca-kaca ingin menangis, membuat Andreas merasa bersalah. Inilah kelemahan pria tampan itu. Ia tidak bisa melihat Aluna bersedih. Kamu bicara apa sih? Aku kerja juga buat masa depan kita, sayang. Oke, kamu mau jalan? Ayo kita jalan, asalkan jangan sedih seperti ini. Andreas membelai pipi Aluna membuat gadis seksi itu tersenyum senang. Aluna mengecup pipi Andreas, lalu segera menarik tangan Andreas. Ayo kita ke mall, ada banyak barang baru di toko langganan aku. Ajak Aluna semangat membuat Andreas tersenyum paksa. Entah mengapa dirinya tak memiliki rasa apapun lagi saat bersama dengan Aluna. Rasanya hambar dan hampa. Namun Andreas berusaha bersikap baik dan lembut pada Aluna. Baiklah. Andreas duduk menyilangkan kedua kakinya di sofa. Pria tampan itu melihat ke arah jam yang melingkar di tangannya. Sudah 2 jam Andreas menemani Aluna berbelanja. Dari mulai belanja baju, tas branded, dan high heels limited edition. Semuanya Andreas belikan untuk Aluna. Sayang, aku ke toilet dulu. Andreas menghampiri Aluna yang sedang berada di ruang ganti. Aluna yang baru saja selesai memakai dress baru pun menganggukkan kepalanya. Jangan lama-lama. Aluna mengecup leher Andreas sebelum kekasihnya itu pergi. Andreas yang baru saja keluar dari toilet pria pun mengernyitkan dahinya. Dikala melihat sosok yang tak asing di matanya. Sosok mantan istrinya yang baru saja masuk ke dalam toilet, seraya menggendong bayi mungil cantik. Kinara, sedang apa dia di sini? Lalu siapa yang digendongnya itu? Andreas menyeret langkahnya menunggu Kinara di depan pintu toilet wanita. Lorong toilet terlihat sangat sepi, karena toilet yang mereka singgahi adalah toilet di lantai zona permainan anak-anak. Tak seberapa lama Kinara keluar dari toilet. Gadis itu terkejut ketika melihat Andreas berdiri menyandarkan punggungnya di dinding toilet. Kinara berusaha tak memedulikan kehadiran Andreas. Dia tetap berjalan melewati Andreas. Namun pria tampan itu langsung mencekal tangan Kinara. Dia anak siapa? Tanya Andreas dingin. Kinara langsung menghempaskan tangan Andreas. Janda muda itu menatap tajam Andreas karena sudah berani menyentuhnya. Yang jelas bukan anak Anda. Kinara berkata tak kalah dingin. Andreas mengapalkan tangannya erat, mendapatkan jawaban dingin dari Kinara. Lalu di mana Vino sekarang? Andreas menanyakan keberadaan putra kecil yang dalam beberapa hari ini menghantui pikirannya. Senyuman Vino, cara berjalan Vino, dan suara cadel bocah kecil itu membuat Andreas tak bisa tidur nyenyak setiap malam. Vino siapa? Jangan pura-pura bodoh, Kinara. Vino yang aku maksud. Vino anak kita. Tegas Andreas membuat Kinara tersenyum getir. Cih, sejak kapan seorang Andreas Pratama mempunyai anak dari seorang wanita upik abu sepertiku? Bukankah wanita sepertiku tidak cocok menjadi ibu dari anakmu? Lalu kenapa tiba-tiba kamu bertanya tentang keberadaan anak kita? Dan sejak kapan aku dan kamu berubah menjadi kita? Tukas Kinara menatap sinis Andreas yang bungkam tak berkutip. Pria tampan itu tak tahu harus menjawab apa. Bayangan pada malam pertamanya dengan Kinara dulu terbayang begitu saja di kepalanya. Bayangan di mana dia menghina Kinara habis-habisan. Cih, jangan berlagak seperti wanita tersakiti. Seharusnya kamu senang karena ada aku yang menodai kamu meski dalam keadaan tak sadar. Kalau bukan aku, sudah pasti kamu menjadi perawan seumur hidup karena tidak ada laki-laki yang mau menyentuhmu. Bayangan di mana dia menyuruh Kinara untuk tidak membebaninya saat mengandung Vino dulu. Bahkan sampai menyuruh Kinara menggugurkan kandungannya. Tidak ada. Anakku hanya anak yang akan lahir dari rahim Aluna. Bukankah sudah kuingatkan dari awal menikah? Jangan berharap lebih dari pernikahan ini.
Silakan mengandung, tapi jangan menyusahkanku dengan keinginanmu di masa idam. Apa yang kamu inginkan akan dipenuhi oleh pelayan di rumah ini, tapi jangan sesekali menarikku dalam masa ngidammu. Kinara menatap sinis Andreas yang kini terdiam setelah mendengar perkataannya. Sudahlah, hidup kamu sekarang sudah bahagia, Kak. Sebentar lagi, kamu juga akan menikah dengan wanita yang selama ini kamu cintai. Jadi, nantinya kamu bisa punya banyak anak dari rahimnya. Tidak usah berlagak peduli dengan Vino, karena Vino juga tidak membutuhkan sosok ayah seperti kakak. Sarkas Kinara membuat Andreas mengeraskan gerahamnya. Kenapa kamu jadi kasar seperti ini, Kinara? Kenapa kamu jadi pembangkang seperti ini? Bukankah Kinara yang dulu sangat lembut dan penurut? Andreas menatap lekat wajah Kinara. Kinara tertawa hambar mendengar pertanyaan Andreas. Tiba-tiba saja, mantan suaminya ini berlagak peduli dan dekat dengan dirinya. Seekor kucing akan berubah menjadi buas bila ekornya diinjak. Begitu juga dengan manusia. Bila harga dirinya diinjak, ia juga akan berubah menjadi garang guna melindungi dirinya sendiri dari orang-orang yang ingin menginjak-injak harga dirinya lagi. Cukup di masa lalu aku dibodohi, dihina, dicaci, dan dimaki. Cukup di masa lalu. Karena di masa sekarang maupun di masa depan, tidak ada yang boleh menginjak-injak harga diriku lagi. Bila dulu Kinara yang lembut selalu diperbudak, maka Kinara yang sekarang akan menjadi pembangkang dan kasar. Agar orang-orang yang memperbudaknya dulu tahu bahwa gadis polos dan penurut juga bisa berubah menjadi gadis kasar dan berbisa agar tak bisa lagi mereka perbudak. Asalkan kakak tahu, semenjak aku bercerai dengan kakak, hari-hariku semakin bahagia dan berwarna. Orang-orang baik mengelilingiku. Ternyata benar kata orang bijak. Melepaskan yang buruk, maka yang baik akan datang. Aku melepaskan kakak dan keluargaku. Orang-orang baik langsung mengelilingiku. Punya ibu angkat yang sangat menyayangiku, punya teman baru yang menghargaiku, dan tak akan lama lagi aku juga punya suami baru yang akan mencintaiku. Kinara berkata dengan menggebu-gebu. Amarah dan kebencian tersisa dalam sorot matanya, membuat Andreas terkejut. Suami baru? Batin Andreas terkejut. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.